Lama tak berjumpa, mendadak kamu dan teman semasa sekolah atau kuliah kembali dipertemukan dalam suasana kerja. Namun, posisimu dengannya dalam pekerjaan tidaklah setara. Dirimu menjadi bos untuknya yang baru saja masuk kerja. Ini berarti ada jarak di antara kalian dan mungkin bikin saling kikuk. Pertanyaannya, bagaimana kamu mesti membawa diri sebagai atasan sekaligus kawannya? Situasi begini memang mengagetkan. Apalagi bila dahulu ia dikenal sebagai siswa atau mahasiswa yang cemerlang. Sedangkan dirimu biasa-biasa saja. Kamu barangkali merasa perbedaan posisi kalian sekarang menjadi aneh dan bingung hendak bersikap. Jangan bingung lama-lama karena pekerjaan harus tetap berjalan. Ikuti tips-tips berikut ini, baik ketika kalian berjumpa di kantor maupun tempat-tempat lain. Let's begin! Yang pertama, dalam pekerjaan tetaplah bersikap profesional. Profesional di sini mengandung dua pengertian. Pertama, jangan mengistimewakannya terlepas dari sedekat apapun pertemanan kalian dahulu. Ingat bahwa bawahanmu bukan cuma dia, dan informasi tentang kedekatan kalian bakal membuat setiap sikap serta keputusanmu yang berkaitan dengannya menjadi sorotan. Anak buahmu yang lain tentu tidak terima apabila diperlakukan berbeda hanya lantaran mereka bukan kawan lamamu. Bahkan bila teman lama itu meminta keistimewaan darimu, tolaklah dengan tegas. Jangan larut dalam perasaan gak enak pada kawan sendiri. Pengertian yang kedua terkait dengan sikap profesional yang kudu dijaga adalah tak perlu sungkan buat memberinya berbagai tugas. Sepanjang hal tersebut memang bagian dari tanggung jawabnya. Kamu jangan terlihat ragu. Gak usah mengawalinya dengan basa-basi bila saatnya dirimu memberikan perintah. Yang kedua, di luar suasana kerja lebih santai dan akrab. Usahamu menjunjung tinggi profesionalitas selama jam kerja boleh jadi agak mengejutkan teman kamu. Mungkin dia sempat berpikir dirimu tidak lagi menganggapnya sebagai kawan, melainkan murni hubungan antara atasan dan bawahan. Koreksi penilaian tersebut melalui sikapmu yang tetap bersahabat di luar suasana kerja. Kamu memang tidak perlu menjelaskan padanya tentang keharusanmu menjaga sikap selama di kantor. Penjelasan seperti itu cuma menunjukkan dirimu sebenarnya merasa tak enak padanya. Padahal sikap profesionalmu di tempat kerja memang telah tepat. Tanpa penjelasan apa-apa, kawan kamu juga pasti perlahan-lahan mengerti bahwa dirimu masih temannya yang dahulu. Ia akan menandai dalam situasi seperti apa kamu menempatkan diri sebagai bosnya dan kapan kalian bisa lebih akrab seperti beberapa tahun yang lalu. Teman yang memahaminya tentu bakal beradaptasi dengan caramu membawa diri. Yang ketiga, jangan menyombongkan diri di depannya. Adakah sedikit saja perasaan bahwa dirimu lebih hebat dari teman? Dengan perbedaan kedudukan kalian di kantor, maka rasanya seperti pembuktian dari kemampuanmu yang lebih tinggi dibandingkan teman. Ini bisa dengan mudah membuat kamu suka mengunggulkan diri. Misalnya, dengan tahu-tahu bicara tentang perjalananmu sampai bisa menjadi bos seperti sekarang. Kamu menjelaskan sampai detail ketika usia sekian. Dirimu sudah menduduki posisi apa dan di mana. Walau kamu gak bermaksud menyombongkan diri atau cuma ingin memotivasi, bayangkan perasaan kawanmu. Ia seperti dipaksa untuk mengakui kehebatan-kehebatanmu sembari merasa diri sendiri tak ada apa-apanya darimu. Di usia kalian yang sepantar, kini ia malah menjadi anak buahmu, bahkan mungkin di level yang paling bawah. Jangan membuatnya merasa kalah darimu setinggi apapun kedudukanmu sekarang. Yang keempat, jaga ucapan pada kawan-kawan lama kalian. Sebagai teman sejak sekolah atau kuliah, kalian tentu punya banyak kawan bersama. Sesekali kamu bahkan masih bertemu dengan mereka, misalnya saat reuni. Wajib untukmu ekstra berhati-hati dalam menjaga ucapan. Sebab topik yang paling seru biasanya membicarakan kabar teman-teman, khususnya kawan yang lagi nggak ada di antara kalian. Dirimu menjadi terpancing untuk memberitahukan bahwa salah seorang teman kalian sekarang bekerja padamu. Mereka jadi tahu bahwa hubungan kalian adalah bos dengan anak buah. Reaksi teman-temanmu mungkin berbeda-beda. Akan tetapi antisipasi beberapa dari mereka menjadi terlalu menyanjungmu serta meremehkan teman yang merupakan bawahanmu di kantor. Perbedaan status itu mestinya cuma berlaku ketika di tempat kerja. Begitu diri kamu ada dalam berbagai acara lain. Gak usah bawa-bawa status kamu sebagai bos dari teman sendiri. Bila pun ada di antara mereka yang ingin memastikan apakah salah satu teman kalian benar bekerja di kantormu? Jawab saja bahwa kalian sekarang memang kerja bareng. Tak usah menonjolkan posisi masing-masing.
Seandainya masih ada yang usil dengan menggodamu telah menjadi bos, sedangkan teman kalian cuma bawahanmu, merendahlah. Katakan bahwa bergabungnya teman kalian di kantormu juga sangat penting. Walau posisimu bos, kamu nggak bisa mengerjakan sebuah tugas sendirian. Yang kelima, memandangnya sebagai hal biasa dalam hidup. Sikap kamu amat dipengaruhi oleh cara pandang pribadi terhadap perbedaan posisi kalian hari ini. Kalau kamu menganggapnya aneh atau tidak seharusnya, pasti ada kecenderungan perkataan maupun perbuatanmu pada teman menjadi kurang mengenakan. Contohnya, dirimu selalu berpikir bahwa dengan usia serta latar belakang pendidikan yang sama, seharusnya kedudukan kalian dalam pekerjaan juga setara. Misalnya, dengan kalian sama-sama sudah menjadi bos. Pandangan seperti ini menjerumuskan kamu dalam sikap-sikap yang tidak bijaksana. Kehidupan bukanlah sebuah jalan lurus yang ditempuh semua orang dengan kecepatan yang sama. Beda pencapaian hidup merupakan hal yang amat biasa dan tidak perlu dikaitkan dengan usia kalian. Perjalanan hidup dapat melambat sampai beberapa sebelum kelak melesat kembali. Demikian pula siapapun bisa tiba-tiba terjatuh setelah beberapa tahun nyaman di posisi yang tinggi. Semua hal mungkin terjadi dalam hidup. Sehingga fakta bahwa temanmu kini menjadi bawahanmu di kantor gak perlu dipandang sebagai kejanggalan. Berkawan gak harus dengan status sama-sama staf atau petinggi perusahaan. Selalu ingat bahwa dasar dari orang bekerja adalah mencari nafkah. Perbedaan kedudukan di kantor hanyalah untuk memudahkan pengelolaan tugas-tugas. Sebagai bosnya, kamu bisa mengambil peran sebagai yang pertama mencairkan suasana ketika kalian bertemu. Namun, tetap tunjukkan wibawa kamu ketika bekerja supaya kawan lama juga paham untuk lebih menjaga sikapnya dan menghindari kecemburuan dari stafmu yang lain. Semoga bermanfaat. Salam sukses, Dasya.